wabarakatuh. Harus diberi ragi yang benar. Kalau ragi yang salah kan dia tidak berkembang ya. Ibu-ibu tahu persis bagaimana membuat roti. Kalau pilih bibit yang salah, ragi yang salah, tidak bakal menjadi roti yang bermutu, yang bernas. Ya, itu Oris sendiri menyadari itu ya. Menyadari itu. Dan karena kesadaran itu, dalam refleksinya, dalam benar-benar dirinya, Oris mau tidak mau menyadari bahwa memang ada banyak hal yang membuat dia seperti Sarah, istri dari Abraham. Sampai tua, rahimnya tidak subur, tidak menghasilkan anak seorang pun untuk Abraham, untuk suaminya. Sehingga memang Oris dalam perjalanan waktu pernah bertanya, dan terus bertanya, saya yakin, memangnya saya itu tidak layak? Kayak si Sarah, yang kandungan dan rahimnya dibiarkan kering, tidak subur. Memangnya cita-cita saya dan kerinduan saya itu tidak bertumbuh di tanah yang subur dalam batin saya? Pertanyaan itu justru menolong Oris untuk akhirnya mengatakan bahwa yang menentukan itu bukan keunggulan dan bukan kelemahan dia, tapi kemurahan Tuhan melulu. Seperti Sarah di usia tua, mati kuncup istilahnya ya, tapi masih diberi seorang putra Ishak dalam kandungan yang sudah tidak jadi punya sebenarnya. Lalu bersama Sarah, Oris menemukan inspirasi. Oh, memang demikian. Saya boleh mau, saya boleh bercita-cita, saya boleh nekat setengah mati, tapi Tuhan yang menentukan. Dan pada waktu yang indah, Tuhan bilang, Oris, saya anggap kau layak. Maka bersama Sarah, dia bilang, apa? Dia tertawa. Motonya kali ya. Allah, engkau membuat saya tertawa. Tertawa apa? Bukan tertawa geli, tetapi tertawa gembira. Ya, karena dia mengalah pada maunya Tuhan, bukan maunya otaknya Oris. Itulah yang ya. Nah, yang satu ini, orang Leo bilang, ini dari niatnya keluarga. Ini. Karena laki-laki sulung. Si Felix ini. Dan sebagai laki-laki sulung, adat kurang lebih mempengaruhi dia cukup kuat, sehingga dia lengket dan secara emosional amat dekat dengan bapak dan mamanya. Ya, mungkin dia berpikir harus melanjutkan keturunan dan seluruh tanggung jawab keluarga, ya, dan perjuangan luar biasa. Ya. Tapi dalam perjalanan waktu, bapaknya meninggal, dihadang oleh kesulitan itu. Kalau bapak meninggal, tulang punggung meninggal dalam keluarga, itu tidak gampang ya. Kita semua mengerti. Untuk seorang Felix, laki-laki sulung dari 8 bersaudara. Lalu dihadang lagi berikut, mamanya sakit-sakitan sampai hari ini. Kemarin-kemarin HP-nya tinggal 1 katanya. Sebenarnya sudah kelar itu. Di bawah 4 saja dia. Bahwa dia masih hari ini bernapas luar biasa dengan HP 1. Syukur bisa dibantu. Sehingga hari ini bisa berbahagia bersama dengan kita, bersuka cita dengan kita. Itulah perjuangan Felix, hadangan-hadangan kesulitan, tantangan yang harus dia tekuni.
Tapi saya bilang sama dia pernah dalam konsultasi, Felix, engkau mau berjuang kepala ke bawah pun, kau tidak akan menyelesaikan persoalan, tidak akan memperbaiki kondisi. Memangnya kau kuat apa? Mama sakit kan memang sakit, ya. Bapak sudah mati, memang kau mau bangkitkan dia lagi? Ya. Yang penting kau fokus. Memang kau memilih sesuatu untuk hidupmu ke depan atau untuk Bapak dan Mama. Bapak dan Mama tanggung jawab sudah selesai membesarkan kamu. Lalu secara mandiri menentukan hari esok dan kau mau jadi apa untuk dirimu ke depan. Tentunya dari bantuan Roh Tuhan sendiri dia menyatakan, saya harus mengalah. Saya harus berpasrah penuh pada Tuhan, mau buat apa, saya rela. Untuk bisikan yang seperti saya katakan, panggilannya tidak pernah hilang. Ini dua orang ini. Jatuh bangun, tapi tidak pernah hilang. Dan ternyata mereka memilih pilihan ini. Baik saudara-saudari. Tetapi seluruh sejarah pendidikan diri mereka, pembenahan diri mereka itu adalah lain tidak lain bukan untuk menjadikan diri mereka ibarat roti yang bernas, roti yang bermutu, siap untuk dibagi-bagikan kepada siapapun yang nanti dipercayakan sebagai umatnya untuk wilayah. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita semua mengerti dan kita harus mengerti, tidak ada pilihan. Terutama Boris dan Felix. Imamat itu bukan sebuah prestasi yang ada kaitan dengan status sosial atau perhitungan-perhitungan duniawi. Jauh dari itu. Ya. Imamat adalah anugerah dari Tuhan melulu. Dan anugerah itu bukan hanya untuk Felix dan Boris sendiri, tapi terutama untuk diabdikan sebagai berkat untuk dunia. Kemanapun saja mereka ditugaskan, ya, dalam tanggung jawab apapun. Imamat untuk itu, bukan untuk dirimu, bukan untuk keluargamu, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk umat yang dilayani, yang dipercayakan ke dalam tangan penggembalaan. Sepanjang perjalanan pasti akan ada hadangan, tidak pernah berkurang. Ya, seperti Petrus dan kawan-kawannya dijebloskan dalam penjara ketika mereka harus berkhotbah mewartakan tentang Kristus yang bangkit. Ya, satu gerakan yang menyelamatkan, yang seluruh dunia harus terima. Mereka dihadang, dipenjarakan, dihadapkan di depan pengadilan. Tapi tidak usah takut Felix dan Boris. Pasti akan ada Gamaliel dalam tantangan itu. Gamaliel adalah pemimpin Yahudi. Farisi, orang Farisi. Tapi otaknya masih bening. Ya, hatinya masih terbuka. Sehingga dia memberi suatu nasihat kebijaksanaan yang luar biasa. Mengingatkan semua mereka punya, dia pun sejawat kaum Farisi. Ingat, kalau memang Petrus dan kawan-kawannya itu ya bekerja sama dengan setan, mereka itu manusia-manusia iblis, pada waktunya nanti akan mati, tidak akan bertahan. Tapi andaikan kalau memang mereka benar dari Allah, dari atas, kita pakai kekuatan apapun kita tidak bisa lawan. Ingat itu, ya. Suatu nasihat bijaksana dari Gamaliel, ya, seorang yang tidak mengaku Yesus, tetapi orang yang bijak. Selalu akan ada Gamaliel dimanapun kamu menghadapi tantangan, dihadang oleh kesulitan. Ya. Selalu nanti akan ada orang yang lapar, ya, haus, seperti yang diperhatikan oleh Yesus dan murid-muridnya di atas bukit. Ya.
Dan sebagai imam tidak pernah boleh membiarkan orang pergi kelaparan. Dan terutama lapar jiwa. Bukan lapar perut, tapi lapar jiwa. Terlalu banyak orang yang perutnya kencang, perutnya penuh, merdeka, tetapi jiwanya kerdil. Jiwanya kerdil. Tuhan membutuhkan Anda berdua untuk membuat jiwanya subur kembali. Ya, terlalu banyak. Manusia terlalu matre, terlalu duniawi, macam-macam alasan dan argumen. Tetapi tugas kita sebagai imam adalah mewarnai keduniawian, kemanusiaan, supaya jangan terlalu duniawi melulu, manusiawi melulu, tapi harus diwarnai dengan nilai-nilai surgawi. Ya, nilai-nilai surgawi. Rasa surga. Kita hidup sebagai manusia di dunia ini, tetapi dengan rasa surgawi. Nilai-nilai surgawi yang bersifat abadi, yang harus mewarnai seluruh dunia dengan segala macam keterbatasan. Itulah tugas dan panggilan kita. Baik, Boris dan Felix, kami semua hadir dari mana-mana untuk menyertai langkahmu penting hari ini dalam keputusan final untuk seumur hidupmu sebagai imam. Anda hari ini akan ditabiskan menjadi imam. Karena itu akan menjadi imam tertabis dan selamanya harus tampil di mana-mana sebagai imam tertabis. Kami doakan, ya, semoga Tuhan yang mempercayakan anugerah besar itu kepadamu berdua tidak dikecewakan. Hanya karena Alpa, Horis dan Feris menjadi terlalu manusiawi, kemudian terjebak ke dalam yang duniawi melulu, lalu lupa bahwa kita adalah gambaran citra Allah yang menghadirkan kesurgawian, keilahian di atas bumi ini. Tugas berat, tapi Yesus tidak pernah. Dia yang memanggil kamu tidak pernah akan meninggalkan. Dia akan tetap menjadi sahabat setiamu. Tuhan memberkati.